Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Suci Lestari, NIM saya 2892050026. Saya Prodi Manajemen semester 3 Kampus Pancasakti Bekasi. Dosen penguji Bapak Aden Sudarman, SAG, MPD, Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam. Pengertian ibadah. Menurut bahasa, kata ibadah berarti patuh atau adha dan tunduk. Al-khudu ubudiyah artinya tunduk dan merendah diri. Menurut Al-Azhari, kata ibadah tidak dapat disebut kecuali untuk mematuhi kepada Allah. Ibadah adalah bahasa Arab yang secara etimologi berasal dari akar kata yang berarti taat, tunduk, patuh, merendah diri kepada Allah. Kesemua pengertian itu mempunyai makna yang berdekatan. Hakikat ibadah. Dalam syariat Islam, ibadah mempunyai dua unsur, yaitu ketundukan dan kecintaan yang paling dalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unsur yang tertinggi adalah ketundukan, sedangkan kecintaan merupakan implementasi dari ibadah tersebut. Di samping itu, ibadah juga mengandung unsur kehinaan, yaitu keinahan yang paling rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada mulanya, ibadah merupakan hubungan hati dengan yang dicintai, menuangkan isi hati, kemudian tenggelam dan merasakan keasikan, akhirnya sampai pada puncak kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan ibadah. Manusia, bahkan seluruh makhluk yang berkehendak dan berperasaan adalah hamba-hamba Allah. Hamba sebagaimana yang dikemukakan di atas adalah makhluk yang dimiliki. Kepemilikan Allah atas hambanya adalah kepemilikan mutlak dan sempurna. Oleh karena itu, makhluk tidak dapat berdiri sendiri dalam kehidupan dan aktivitasnya, kecuali dalam hal yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah dianugerahkan untuk memiliki. Makhluknya seperti kebebasan memiliki, walaupun kebebasan itu tidak mengurangi kepemilikan Allah. Atas dasar kepemilikan mutlak Allah itu lahir kewajiban menerima semua ketetapannya serta mentaati semua perintah dan larangannya. Jenis ibadah. Ditinjau dari jenisnya, ibadah dalam Islam terbagi menjadi dua jenis dengan bentuk dan sifat yang berbeda antara satu dengan lainnya. Yang pertama, ibadah dan artinya penghambaan yang murni, hanya merupakan hubungan antara hamba dengan Allah secara langsung. Ibadah bentuk ini memiliki 4 prinsip. Yang pertama, keberadaannya harus berdasarkan adanya dalil perintah, baik dari Al-Quran maupun Al-Sunnah, jadi merupakan otoritas wahyu, tidak boleh ditetapkan oleh akal atau logika keberadaannya. Yang kedua, tata cara harus berpola kepada contoh Rasulullah SAW. Jika melakukan ibadah bentuk ini tanpa dalil perintah atau tidak sesuai dengan praktek Rasulullah SAW, maka dikategorikan muhdatsatul umur, perkara mengada-ada, yang populer disebut bid'ah. Salah satu penyebab hancurnya agama-agama yang dibawa sebelum Muhammad SAW adalah karena kebanyakan kaumnya bertanya dan menyalahi perintah rasul-rasul mereka. Yang ketiga, bersifat supra-rasional, di atas jangkauan akal, artinya ibadah bentuk ini bukan ukuran logika, karena bukan wilayah akal, melainkan wilayah wahyu. Akal hanya berfungsi memahami rahasia di baliknya, yang disebut hikmah tasyri'. Salat, azan,
tilawatul Quran, dan ibadah dan lainnya. Keabsahannya bukan ditentukan oleh mengerti atau tidak, melainkan ditentukan apakah sesuai dengan ketentuan syariat atau tidak. Atas dasar ini, maka ditetapkan oleh syarat dan rukun yang ketat. Yang keempat, asasnya taat. Yang dituntut dari hamba dalam melaksanakan ibadah ini adalah kepatuhan atau ketaatan. Hamba wajib meyakini bahwa apa yang diperintahkan Allah kepadanya semata-mata untuk kepentingan dan kebahagiaan hamba, bukan untuk Allah. Dan salah satu misi utama diutus Rasulullah adalah untuk dipatuhi. Ibadah ghairul mahdan atau tidak murni semata hubungan dengan Allah, yaitu ibadah yang di samping sebagai hubungan hamba dengan Allah juga merupakan hubungan atau interaksi antara hamba dengan makhluk lainnya. Ibadah ghairul mahdan yakni sikap, gerak-gerik, tingkah laku, dan perbuatan yang mempunyai 3 tanda, yaitu pertama, niat yang ikhlas sebagai titik tolak. Kedua, keridhaan Allah sebagai titik tujuan. Dan ketiga, amal soleh sebagai garis amal. Prinsip-prinsip dalam ibadah ini ada 4. Yang pertama, keberadaannya didasarkan atas tidak adanya dalil yang melarang. Selama Allah dan Rasulnya tidak melarang, maka ibadah bentuk ini boleh diselenggarakan. Yang kedua, taat laksananya tidak perlu berpola pada contoh Rasul, karenanya dalam ibadah bentuk ini tidak dikenal istilah bid'ah, atau jika ada yang menyebutnya segala hal yang tidak dikejar Rasul bid'ah, maka bid'ahnya disebut bid'ah hasanah, sedangkan dalam ibadah dan disebut bid'ah dalah. Yang ketiga, bersifat rasional. Ibadah bentuk ini baik buruknya atau untung ruginya, manfaat atau mahrotnya dapat ditentukan oleh akal atau logika, sehingga jika menurunkan logika sehat, buruk, merugikan, dan mahrot, maka tidak boleh dilaksanakan. Yang keempat, asasnya manfaat. Selama ini bermanfaat, maka selama itu boleh dilakukan. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapatkan pahala dari kebaikan yang diusahakannya, dan ia mendapatkan siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Allah, kami janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." Ibadah merupakan sikap pasrah dan tunduk total kepada semua aturan Allah dan Rasul-Nya. Dengan demikian, seorang yang taat kepada Allah tidak cinta kepadanya belum dikatakan melaksanakan ibadah. Setiap muslim pasti mengetahui seperti apa perbuatan yang dinamakan ibadah itu. Sebagaimana besar umat muslim mengetahui bahwa melakukan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, puasa Senin Kemis, sedekah, berzikir, dan masih banyak lagi yang lainnya merupakan suatu perbuatan ibadah. Namun dalam mengerjakan ibadah itu bukan berarti hanya melakukan amaliyah
atau tata cara dalam beribadah saja, tetapi hati dan akal pikiran juga harus beribadah dalam artian hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.